politik itu bisa membawa manfaat lebih luas lagi. Jadi kalau dulu itu pesannya bapak saya itu ilmunya itu dimanfaatkan, ilmunya manfaat gitu kan. Berkhidmat di jalur politik itu insya Allah bisa membawa manfaat lebih luas lagi. Tapi sekali lagi ada pesan bapak saya itu adalah jangan mencari uang dari politik gitu. Kami kan berharap diminta sama presiden agar haji kan seefisien mungkin diturunkan harganya. Jangan sampai dengan adanya sekolah rakyat ini menimbulkan masalah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa para penonton berbahagia di mana saja Anda berada. Kali ini podcast Humanis FJR kembali dalam acara Sowan. Nah, kali ini kita sowan dengan narasumber. Beliau adalah anggota fraksi Nasdem DPR RI dari Komisi 8. Beliau juga Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Probolinggo. Langsung saja kita sapa Mbak Dini. Monggo Mbak, disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berkesempatan bisa ngobrol bersama pada kesempatan hari ini. Oke Mbak, sama-sama Mbak. Ini juga kan di sela-sela ini ya, reses ya? Iya, reses. Nah ini kan kita mau tahu nih Mbak, dari reses yang sudah dilaksanakan, apa aja Mbak masukan yang didapat dari konstituen, terus permasalahan apa yang sudah Mbak Dini serap? Jadi kebetulan saya di Komisi 8, di mana komisi ini kan membidangi kesejahteraan sosial, keagamaan, kemudian haji dan umroh, lalu juga dengan kebencanaan, serta perempuan dan anak. Jadi kurang lebih permasalahan yang disampaikan, aspirasi yang disampaikan yaitu mengenai masalah masa tunggu haji, kemudian juga masalah bantuan sosial itu pasti ada, kemudian masalah apakah ada pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Itu sih kurang lebih berputar di situ aja. Terus kan kalau sesuai tupoksi juga kan sekolah rakyat kan juga masuk ya, iya, betul. Di dalam Komisi 8. Nah, kalau Mbak Dini melihat progres sekolah rakyat di Jawa Timur itu bagaimana? Apa kekurangannya? Terus apa masukan dan harapannya ke depan? Jadi selama hampir 1 tahun menjadi anggota DPR, saya sudah berkunjung ke beberapa sekolah rakyat, dan kebetulan di dapil saya di Jawa Timur 2 itu ada 4 sekolah rakyat. Sudah saya kunjungi juga dan sudah banyak mendengar masukan, tidak hanya dari pendidik maupun siswanya, tapi juga dari orang tua, dari para orang tua. Jadi selama saya berkunjung, sementara ini masih sekolah rakyat yang sementara, karena memang belum dibangun sekolah rakyat yang permanen, tapi akan dibangun. Di sini saya melihat memang karena sementara, jadi ada yang masih di BLK, kemudian ada yang juga masih di Rusunawa, tapi sejauh ini sih sarana dan prasarana yang yang sudah ada di sekolah rakyat itu sudah memenuhi ini sih, sudah nyaman, sudah layak. Tapi ya sekali lagi ini kan masih berproses, kita selalu banyak mendapat masukan dan melakukan evaluasi bagaimana sekolah rakyat ini seharusnya berjalan. Kalau dari kegiatan belajar mengajarnya sih selama ini memang masih ada beberapa yang karena siswa-siswanya itu kadang
tidak sama usianya. Kan saat ini kan SD, SMP, SMA. Iya, Mbak. Yang di SD pun ya, jenjang SD ini ada yang baru masuk itu baru sekolah umur 10 tahun. Masih belum ada yang juga masih belum bisa baca tulis dan lain sebagainya. Kemarin di Pasuruan ada yang usianya hampir 22 tahun ada. Itu jenjang SMA dan lain sebagainya. Karena kan anak-anak putus sekolah dan lain sebagainya. Otomatis kan butuh usaha untuk menyamakan ini ya, menyamakan level kalau di kelas-kelas itu kan. Jadi memang ada kerja keras yang dibutuhkan dari pendidik untuk bisa memberi pelajaran pada anak-anak ini, anak siswa-siswa ini. Kemudian juga kalau di sekolah rakyat itu ada wali asuh. Wali asuh ini yang membersamai pada saat selesai sekolah. Itu pun juga banyak masukan, banyak bisik-bisik kalau luar biasa menjadi wali asuh dengan kondisi anak-anak yang latar belakangnya berbeda-beda. Seperti itu. Kalau dari wali murid kurang lebih ya senang sekali, mereka berharap anak-anaknya bisa mencapai cita-citanya, tujuannya itu tujuan sekolah kan selama ini mungkin ada yang putus sekolah dan lain sebagainya. Dengan sekolah rakyat ini mereka sangat bahagia sekali, senang dan merasa apa ya? Ya ibaratnya kok di rumah masih memberi makan, ngopiak-ngopiak untuk melakukan aktivitasnya. Mereka senang di sekolah rakyat, mereka jadi lebih disiplin katanya anak-anaknya ini. Jadi dan hari ini adalah mereka ini pulang dari sekolah rakyat. Ya nanti yang kedepannya saya akan berkunjung kembali menanyakan bagaimana kondisi anak-anak setelah 6 bulan di sekolah rakyat. Gitu sih. Kalau dari fasilitas mereka memadai ya, Mbak? Sangat memadai. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki memang disediakan sama Kementerian Sosial. Ya tujuannya ya untuk memenuhi dan apa ya, agar anak-anak ini merasa nyaman pada saat sekolah, udah nggak ada beban lagi, udah tidak kepikiran lah yang ada di rumah juga. Tapi ya sekali lagi ada satu pesan yang selalu saya sampaikan kepada guru-guru, pada pendidik di sana. Anak-anak ini diajarin untuk menjaga barangnya, bertanggung jawab sama barangnya. Selama ini kan mereka selalu mendapat barang dari Kementerian Sosial kan, mulai dari deterjen sampai buku, sampai tas pun juga dapat sepatu, dan saat ini akan mendapat bantuan juga laptop. Dapat laptop itu kan juga mereka harus belajar bertanggung jawab sama barang-barang pemberian ini gitu kan, nggak bisa semena-mena. Kalau misalnya tumbler pun, saya pun kemarin ngeliat udah tumbler udah bocel-bocel dan lain sebagainya kan, harus dijaga, padahal masih nggak sampai 6 bulan, nggak sampai 1 semester. Harusnya itu kan, itu saya minta, saya pesan ke guru-guru diajarin untuk bisa menjaga barang, tanggung jawab sama barang pribadinya, karena ini adalah pemberian yang harus dijaga. Itu sih. Oke, Mbak. Ini kan sekolah rakyat kan konsepnya ini ya, Mbak, sekolah asrama ya. Nah terus kan biasanya tuh sekolah asrama itu kan rentan sama bullying ya, bullying. Nah, untuk pengawasannya gimana, Mbak? Jadi sepanjang sepengetahuan saya, memang di sekolah rakyat ini 10 anak diasuh oleh satu pamong, anggap aja gitu, satu wali asuh, dan benar-benar sangat diawasi betul bagaimana. Tapi sekali lagi jangan sampai dengan adanya sekolah rakyat ini menimbulkan masalah baru, karena kita tahu kemarin ada beberapa seperti ini. Jadi di Pasuruan itu ada yang terintegrasi jenjang SD dan SMA. Ini kan rawan. Saya juga kemarin sempat melihat-lihat kamarnya itu masih bercampur dalam artian laki perempuan pasti berbeda, tapi yang jenjang SMA dan SD itu satu kamar. Itu kan rentan banget, tapi kemarin disampaikan enggak kok, sangat dijaga betul adik-adiknya dan kekeluargaannya sangat erat ya, tapi ya itu karena ada wali asuh yang untuk 10 anak ini. Berarti pengawasannya cukup ya? Iya, pengawasannya cukup, tapi jangan sampai menimbulkan masalah baru gitu. Nah, ini kan reses sudah, sekolah rakyat sudah, terus kan yang tupoksinya Komisi 8 Haji. Ya, yang akan datang. Yang akan datang nih, Mbak, ini kan menarik kan, karena ini pertama kali nih leading sektornya langsung Kementerian Haji dan Umroh kan. Iya. Nah, jenengan melihatnya nih persiapannya udah sejauh apa nih? Persiapannya udah, ini sekarang proses pelunasan untuk calon jamaah haji 2026 ini
untuk di Jawa Timur sendiri sekitar hampir 70% sudah melunasi dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh kementerian itu bulan Januari memang diharapkan sudah lunas semua. Itu. Jadi kalau masalah bagaimana di sana penginapan, pemondokan dan lain sebagainya sebenarnya sih udah 80% lah udah siap. Berarti gak ada masalah Mbak ya sejauh ini? Sejauh ini nggak ada masalah. Mungkin yang menjadi concern kami di Komisi 8 bagaimana pelaksanaan manasik haji dan lain sebagainya yang sampai ke bawah ke daerah-daerah ini kan kita ketahui sendiri Kementerian Haji yang masih baru ini otomatis belum mempunyai organ-organ di bawahnya, belum punya SDM sampai ke bawah, tapi saat ini memang menggunakan tenaga SDM dari Kementerian Agama. Kalau yang wacana kampung haji itu gimana Mbak, Komisi 8 menyikapinya? Kampung haji, kami menyambut baik adanya wacana tersebut karena kan bisa mengurangi kos juga, mungkin nantinya harapannya bisa mengurangi biaya juga dengan adanya kampung haji, tapi sampai saat ini masih belum terrealisasi kan itu kampung haji itu. Ya kami kan berharap diminta sama Presiden agar haji kan seefisien mungkin diturunkan harganya. Ya harapan kami dengan adanya kampung haji ya bisa menekan biaya-biaya yang ini nantinya akan ada. Kalau bisa lebih ini lagi kan jamaah juga akan pasti lebih senang. Iya Mbak. Ini kan kita nih udah bicara ini kan tupoksi jenengan sebagai anggota dewan nih Mbak. Nah kan mungkin pemirsa juga pengen tahu Mbak Dini kan termasuk politisi muda ya. Nah dulu tuh latar belakangnya masuk politik apa Mbak? Latar belakangnya masuk politik ingin saya melihat dengan adanya ini politik itu bisa membawa manfaat lebih luas lagi. Jadi kalau dulu itu pesannya bapak saya itu ilmunya itu dimanfaatkan, ilmunya manfaat gitu kan. Di sini saya melihat dengan berkhidmat di jalur politik itu insya Allah bisa membawa manfaat lebih luas lagi. Jadi di situ sih awalnya sih. Jadi akhirnya iya ternyata memang benar seperti itu. Latar belakangnya sih kurang lebih seperti itu. Kalau yang berpengaruh dalam politik siapa? Ayah saya sih pastinya. Jadi memang saya tumbuh dan besar di lingkungan politik. Jadi melihat kalau politik ini bisa membawa itu kembali lagi manfaat baik untuk orang banyak. Kita bisa banyak sekali melakukan hal ini dengan politik itu. Tapi sekali lagi ada pesan bapak saya itu adalah jangan mencari uang dari politik gitu. Itu yang selalu dipegang betul, itu pesan dari almarhum kakek saya yang diturunkan kepada yang disampaikan kepada ayah saya, kemudian lanjut ke anak-anaknya semua sih seperti itu sih. Jangan mencari uang, kalau mau masuk politik jangan berharap uang, itu sih. Ke situ. Jadi jabatan itu bisa membuat maslahah buat orang banyak. Iya. Iya. Terus ini loh, Mbak Dini ini kan ini juga kan ibu dari berapa anak Mbak? Saya ibu dari satu anak. Tapi ibu dari beberapa ratus anak lainnya di lembaga saya. Di pondok pesantren. Nah ini kan berarti kan ya Kartini modern ya Mas. Ada adagium itu Mbak. Kalau misalnya suami sudah mengizinkan istrinya itu berkarir, maka dia harus mengikhlaskan istrinya itu kan untuk orang banyak itu. Nah kalau support dari suami gimana Mbak? Suami saya waktu pertama kali dulu saya diminta berkhidmat di politik, ada otomatis saya meminta doa restu kan. Saya juga memintanya gini, boleh nggak saya yakin nggak, misalnya ridho nggak istri ini diwakafkan untuk orang lain, seperti itu sih saya. Dan beliau sih setuju dan ridho dan ikhlas pastinya memberi itu. Dengan itu sih pegangan itu, jadi kan saya jadi mudah
ke jalan kemanapun tanpa melupakan tugas dan kodrat sebagai istri. Langkahnya lebih ringan nih. Iya, langkahnya lebih ringan. Jadi apa ya? Kalau nggak dapat doa restu dan didoain dari rumah kan, juga itu juga jadi berat. Ya Mbak. Cukup. Oke. Demikian pemirsa Humanis FJM, bincang-bincang kita dengan Mbak Dini. Ada pesan yang bisa kita ambil, bagaimana jabatan itu bisa menjadi maslahah bagi orang banyak. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.